Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suleksi, dosen Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bangladesh Selali. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada perkuliahan Kalkulus 2. Kalkulus 2 diajarkan pada semester genap atau semester 2 dengan bobot 3 SKS dengan jumlah 16 kali pertemuan, termasuk pertemuan ke-8 UTS dan pertemuan ke-16-nya UAS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan mendeskripsikan dan capaiannya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip keterkinian secara komprehensif melalui penguasaan ilmu matematika, pemrograman komputer, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan sistem kendali. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk memahami dan menyelesaikan persoalan fungsi logaritma, eksponen, trigonometri, dan hiperbola. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan persoalan matematika dengan teknik pengintegralan. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menyelesaikan dan menggunakan integral parsial. Sedangkan yang kelima adalah mahasiswa mampu untuk menyelesaikan dan menggunakan konsep pergantian rasional dan integral fungsi rasional dengan pecahan parsial. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberi materi antara lain: yang pertama, fungsi logaritma asli; yang kedua, fungsi inverse dan turunannya; yang ketiga, fungsi eksponen asli dan turunannya; yang keempat, fungsi eksponen umum dan logaritma umum; yang kelima, fungsi trigonometri dan turunannya; yang keenam, fungsi inverse trigonometri dan turunannya; yang kedelapan, rumus dasar integral tak tentu; yang kesembilan, integral dengan pergantian; yang ke-10, integral trigonometri; yang ke-11, pengintegralan parsial; sedangkan yang terakhir adalah pengintegralan fungsi rasional. Saya menyampaikan materi tersebut berdasarkan buku referensi Kalkulus dan Geometri Analitis dan Kalkulus. Setiap pertemuan mahasiswa diberikan pembelajaran materi disertai latihan di akhir sesi. Jadi di akhir sesi diberi pembelajaran latihan yang harus dikerjakan di luar pembelajaran kelas atau yang biasa dikenal dengan kerjaan rumah PR. Teknik yang kedua, interaction. Jadi saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan ada beberapa cara. Yang pertama, berkomunikasi di dalam ruang kelas. Saya mengajak mahasiswa untuk aktif di kelas dengan cara salah satunya memberikan kuis, pertanyaan ataupun soal latihan yang harus dikerjakan di kelas. Yang kedua, dengan membuat grup WA sebagai sarana informasi dan diskusi di luar perkuliahan. Teknik yang ketiga adalah asesmen. Bagaimana cara penilaian untuk mahasiswa dilakukan di awal perkuliahan yang saya sampaikan atau dikenal dengan kontrak perkuliahan yang telah disepakati oleh mahasiswa. Antara lain, item penilaiannya adalah kehadiran 20%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya,
saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah Kalkulus 2. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas tentang logaritma asli, fungsi, inverse, dan turunannya. Oke, logaritma asli pengertiannya adalah biasa juga logaritma asli dinamakan logaritma natural. Lambangnya itu pakai ln. Bacanya logaritma natural adalah logaritma yang menggunakan basis di mana bilangan Euler dengan nilai sekitar 2,718. Logaritma asli dilambangkan dengan sebagai berikut: ln x integral x, berarti integral maksimal x, dan integral yang bawahnya 1 per x dt x lebih besar daripada 0. Sifat daripada logaritma asli yang pertama perkalian. Logaritma natural A kali B sama dengan logaritma natural A plus logaritma NB. Terus yang kedua pembagian, lambangnya adalah per. Ini juga logaritma natural A dibagi B sama dengan logaritma natural A min logaritma natural B. Yang ketiga pangkat, logaritma natural A pangkat B sama dengan B logaritma natural A. Jadi kalau ada pangkatnya, berarti pangkatnya ditaruh di depan. Yang keempat adalah konstanta, akar ya. Logaritma natural akar A sama dengan 1/2 logaritma natural A. Jadi akar kalau diturunkan jadi logaritma adalah 1/2. Yang terakhir konstanta, logaritma 1 sama dengan 0, logaritma natural 2 sama dengan 0,693. Nah, ini contoh soalnya. Hitunglah logaritma natural A pangkat 5. Nah, kalau yang ini berarti masuk ke dalam logaritma yang pangkat ya. Pangkat, contohnya yang pangkat. Kalau pangkat berarti pangkatnya diturunkan di depan logaritma. Jadi logaritma natural E pangkat 5 sama dengan 5-nya dimasukkan, E-nya dianggap nilainya 1. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, contohnya kalau logaritma natural A pangkat 6. Oke, kalau di sini bebas ya, variabelnya bisa E, bisa A, bisa B. Kalau yang dicontoh pakainya E, sedangkan latihannya logaritma natural A pangkat 6 itu sama dengan berapa? Oke, silakan
Mbaknya maju, Mbak. Bisa ya, Mbak? Nah, sekarang bukan pakai E, Mbak. Belakangnya A. Oke, terima kasih. Jadi variabel di sini A, ya nanti di sini A juga ya. Kalau X ya X, kalau ini E ya E. Nah, contoh yang kedua, sekarang kita ngambil contoh yang pengurangan ya. Di sini pengurangan. Oh, ini pembagian ya. Oh, pembagian. Oke. Yang kedua, sederhanakan logaritma 8 dikurangi dengan logaritma natural 2. Di sini jawabannya adalah 8 logaritma natural 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kita coba dengan yang latihan kedua, logaritma natural. Kita samakan aja, kalau 8 di sini 10 dikurangi logaritma natural 5. Oke, jawabannya berapa? Sekarang yang cowok, silakan kalian. Jadi hasilnya adalah logaritma 2 ya. Sekarang kita lanjut dengan fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalik suatu fungsi, sehingga jika diberikan fungsi f(x), maka fungsi inverse-nya adalah f ke aksen x akan mengembalikan aslinya. Jadi fungsi inverse ini adalah membalikan. Secara matematika, f kurung f aksen x sama dengan x, dan f aksen fx sama dengan x. Langkah untuk menentukan fungsi inverse menggunakan metode aljabar. Ini adalah contoh daripada soalnya. Dapat besar. Contoh yang pertama, ganti f(x) dengan y sama dengan 3x plus 2. Yang kedua, tukar posisi x dan y, x sama dengan 3y plus 2. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat di logaritma asli atau natural adalah logaritma dengan basis yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi matematika, terutama dalam pertumbuhan eksponen dan permodelan ilmiah. Yang kedua, fungsi inverse merupakan fungsi yang membalik hubungan antara input dan output suatu fungsi.
dengan syarat fungsi tersebut bijektif. Yang ketiga, turunan logaritma asli dan fungsi invers digunakan untuk menentukan tingkat perubahan suatu fungsi yang berguna dalam analisis perubahan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, fisika, dan teknik. Pemahaman konsep-konsep ini penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kalkulus dan aplikasi nyata. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti untuk latihan bisa dibuka di halaman bab yang invest. Jadi di buku modul di logaritma asli fungsi invers dan turunan bisa dikerjakan nomor 1 dan 2. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.